Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Malam hari ini topik kita adalah eh, eksposisi Matius 7 yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Stano Kaletan. Waktu saya serahkan kepada hambanya, Pastor Stano Kaletan. Silakan Pak Stano. Ya, shalom. Ya, terima kasih Tuhan. Nah, malam ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran di dalam Matius 7 ayat 21 dan 23. Ya, malam ini saya bukan menggantikan, mungkin tukar tempat ya dengan Pak Pendeta Pak Freddy. Nah, saya ingin membagikan satu eksposisi di dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23. Ya, firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku, yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat-mujizat demi namamu? Juga pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Ya, saya minta sebentar berdoa. Tuhan, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami perlu kuasa, kami perlu pengurapan, kami perlu hikmat yang daripadamu Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu Tuhan membimbing kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, maaf, saya bukan ingin mengajar, tapi mari kita sharing. Tolong dipahamin. Ya, mungkin ada hal-hal yang memang kurang tepat, mungkin bisa ditambahkan. Ya. Nah, seringkali kita mendengar, ya, bahkan para pengkhotbah itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak sesuai dengan konteks apa yang firman Tuhan sampaikan. Maksudnya, konteks yang Tuhan sampaikan. Saya ambil contoh. Jika kita menerima sebuah undangan, maka di dalam undangan itu akan tercatat misalnya Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, saudaraku, konteks ini tidak tepat atau kurang tepat. Karena apa? Karena setelah itu dikatakan ia akan memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Nah, konteks di dalam kekekalan ini berbicara tentang masa akhir zaman, masa kekekalan. Saya ambil contoh lagi. Kita sering mendengar kata-kata di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Tetapi konteks daripada ayat apa yang ingin disampaikan, ini bicara tentang suatu kebaikan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tetapi banyak yang Tuhan maksud di dalam ayat ini adalah sebuah panggilan bagi mereka di dalam rencana Tuhan. Jadi tidak berbicara tentang kerjasama di dalam kehidupan. Tapi is okay lah. Itu nggak salah tapi kurang tepat. Karena ayat ini berbicara tentang purpose of God. Panggilan yang kita ambil di dalam sebuah rencana Tuhan. Kalau kita berdoa, meminta akan panggilan kita, maka Tuhan akan memberikan, Allah Tuhan bekerja di dalam segala hal untuk rencana Allah itu terjadi. Saya ambil contoh lagi misalnya di dalam Matius 7 ayat 7. Dikatakan mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapatkan, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Nah, ini tidak berbicara tentang minta. Misalnya saya berdoa, aduh saya memerlukan mobil, lalu saya berdoa, maka Tuhan akan memberikan mobil. Tidak demikian. Karena konteks daripada ayat ini berbicara tentang permohonan kepada Tuhan, berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang ketaatan, bicara tentang kesalehan. Ketika kita punya kerinduan untuk berbicara tentang kebenaran, ketaatan, kesalehan, maka pintu akan dibukakan. Saya ambil contoh lagi, saudaraku, di dalam Matius 7 ayat 1, ya, sebagai latar belakang. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak menghakimi. Nah, di dalam ayat ini kadang-kadang kita banyak orang yang menyalahkan menggunakan, memang kita menghakimi, tetapi digunakan ayat ini juga untuk menghakimi orang-orang. Tetapi sebetulnya bukan tidak boleh menghakimi. Tetapi pengertian klenos, menegur, itu mempunyai satu aplikasi, itu menyimpulkan, mencoba menasihati mereka. Tetapi harus dipahami, ini berbicara tentang motivasi. Sebelum engkau menghakimi, lihatlah diri sendiri. Maka ada ayat, selumbar di matamu tidak terlihatan, tetapi balok di seberang lautan itu nampak. Jadi berbicara tentang motivasi daripada seseorang. Nah, bagaimana dengan Matius 7 ayat 21 dan 23? Tentang berbicara apa? Mari kita lihat ke belakang. Pada waktu Yesus mengajar di dalam Matius 7 ayat 15-20, ini berbicara tentang mengingatkan. Yesus memperingati kepada para murid-muridnya terhadap nabi-nabi palsu. Nah, ini Yesus benar-benar menolak. Banyak orang yang tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Ayat 15 dan ayat 20 ini berbicara tentang demikian. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan sudah memperingatkan, baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Ya, sangat jelas dikatakan bahwa mereka ini adalah menyesatkan dalam pengajaran-pengajaran nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Dan di ayat 15-20 ini juga menyingkapkan bagaimana ciri-ciri orang sebagai nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu. Kalau kita lihat di dalam Yeremia 5 ayat 30, sangat jelas sekali Tuhan berbicara, hati-hati, waspadalah kepada mereka. Begitu juga di dalam Yeremia 14 ayat 14. Sangat jelas dikatakan, Tuhan berkata, hei para nabi, itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka membuat kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Nah, sangat jelas sekali. Bukankah saat-saat ini di hari-hari terakhir banyak yang demikian, yang mengatakan sedikit-sedikit kata Tuhan. Sedikit-sedikit Tuhan berbicara. Nah, di dalam perjanjian baru kita bisa ingat juga, di dalam Kisah Rasul 20 ayat 29 sama 30, saudara bisa lihat di slide. Ya, 2 Korintus 11 ayat 13-15, saudara bisa lihat di slide. Ya, banyak nabi-nabi, pekerja-pekerja palsu, rasul-rasul palsu menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Dia menyamar sebagai iblis. Iblis menyamar sebagai malaikat orang. 2 Petrus 1 ayat 3, nabi-nabi palsu itu ada di tengah-tengah umatnya. Ya, dia adalah guru-guru palsu. Banyak yang mereka berusaha untuk mendapatkan perhatian, tetapi dikuasai oleh hawa nafsu karena mereka akhirnya kebenaran itu dihujat. Atau Yudas ayat 4, ya. Ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu. Perhatikan, waspadalah, ya. Nah, saya pernah kesaksian di Bali tentang para penginjil-penginjil yang salah menangkap esensi penginjilan berbicara tentang keselamatan. Tetapi mereka menggunakan otoritasnya karena pengalaman mereka. Nah,
Mari kita, saudaraku, bukankah di hari-hari terakhir ini juga banyak pengajar-pengajar palsu, saksi-saksi palsu, ya? Banyak contoh saksi Yehova, nama Yahweh, Wanes, dan sebagainya. Nah, kalau demikian, saudaraku, apa yang dikatakan dengan kata waspada? Kata waspada ini berkata dari kata prosesko, yang artinya mari kita perhatikan sikap hati-hati. Marilah kita perhatikan sikap mematuhi, memberikan perhatian khusus kepada mereka ini. Mereka ini kita harus waspada karena mereka itu ada menyamar sebagai domba-domba di tengah-tengah domba, sedangkan mereka itu adalah sebenarnya serigala. Itu yang dikatakan di dalam ayat 15. Tetapi juga di dalam sampai ayat 20 dia mengatakan tentang engkau akan melihat tentang buah-buahnya. Karena mereka, buah-buah ini adalah metaforsa dari hasil apa yang dilakukan. Nah, kalau begitu, saudaraku yang dikasih terus, Kristus menjelaskan metafora ini dengan perumpamaan. Anggur tidak dipetik dari semak atau buah ara dari duri. Tidak, di dalam ayat 16. Tidak, ya. Itu sangat jelas. Nah, bagaimana mereka mengenalinya? Buah-buah itu, ayat 9, dari buahnya kamu akan mengenali mereka. Nah, ini itu latar belakang dari sebuah pengajaran yang Yesus ajarkan, ya, di dalam ayat di dalam Matius ini, ya. Matius menjelaskan, penulis Matius ini menjelaskan. Nah, kalau begitu, bagaimana pemahaman Matius 7 ayat 21-23? Ini akan menjadi pembahasan. Saudara, di dalam Matius 7 ayat 15-20, Yesus memberikan contoh kepada para nabi-nabi palsu. Ya. Tetapi di dalam ayat 21-23 ini khusus memberikan kepada mereka murid-murid Yesus. Ya. Murid-murid Yesus kepada orang yang percaya. Bagaimana pemahaman? Saudaraku, saya sering mendengar dan saya pun juga pernah menyampaikan bahwa jangan menyebut Tuhan Tuhan. Tapi Tuhan menjawab, aku tidak mengenal aku. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud ketika Tuhan mengenal, apakah kita akan masuk ke dalam sebuah kebinasaan karena Tuhan menolak? Ternyata pemahamannya itu tidak demikian. Konteks yang akan kita ajarkan di sini adalah pemahaman bahwa Yesus menegaskan ia akan menolak banyak orang masuk ke dalam kerajaannya di hari penghakiman. Ini bukan berbicara tentang mereka masuk surga atau neraka. Tapi seringkali pemahaman saya pun juga sama. Seakan-akan bahwa Tuhan berbicara tentang masuk dan neraka. Sebenarnya ayat apa yang disampaikan ini bukan tentang masuk selamat atau tidak selamat, masuk surga atau tidak masuk surga. Tetapi pemahamannya, mereka ini adalah orang-orang yang selamat. Karena mereka adalah orang-orang yang percaya. Tetapi apa yang disampaikan di dalam ayat ini adalah bukan keselamatan masuk surga dan neraka. Tetapi tentang pahala, tentang upah yang akan diterima ketika kita menjadi seorang yang percaya, ya. Kalau kita lihat dasarnya adalah 1 Korintus 3 ayat 15 dan 11 dan 15. Dikatakan tidak ada seorang pun yang melakukan dasar daripada dasar yang ditetapkan oleh pada Yesus Kristus. Sangat jelas sekali. Mereka ini adalah orang-orang percaya, tetapi pertanyaannya, entahkah orang ini yang membangun di atas dasar emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ini yang menjadi penekanan di dalam ayat 21 dan 23. Ya. Mereka akan mendapatkan pekerjaan mereka ketika mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Apakah mereka pada satu saat nanti di pada hari penghakiman mereka tahan uji enggak? Lalu ketika mereka tahan uji, mereka akan mendapatkan sebuah pahala, upah di dalam ayat 14. Jika pekerjaan itu terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan.
Sangat jelas sekali apa yang disampaikan di dalam ayat ini. Ya, Roma 2 ayat 6 dan 8, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi di dalam Matius 21, Matius 7 ayat 21 sampai 23, ini berbicara tentang perbuatan upah daripada mereka. Mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal, tetapi bagaimana? Apakah mereka ketika mereka melakukan perbuatan, mereka ada mencari kemuliaan Tuhan? Karena banyak saat ini hamba-hamba Tuhan yang melakukan, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, tetapi untuk kemuliaan diri sendiri, tidak untuk kemuliaan Tuhan. Mereka mencari kehormatan karena kedudukan supaya mereka dihormati. Tetapi tidak sungguh-sungguh dia menghormati akan otoritas Tuhan. Mereka tidak binasa, tetapi upah mereka mungkin mereka terbakar, tetapi murka geram mereka mencari kepentingan yang diri sendiri, yang tidak taat akan kebenaran, tetapi taat kepada kelaluan. Ini yang menjadi landasan. Kalau begitu, kapan itu terjadi? 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai yang dilakukan di dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Mereka taat atau tidak taat untuk melakukan kehendak Bapa. Jika mereka pengertiannya, mereka tidak mengenalnya, tidak mengikuti kehendak Tuhan, ya. Meskipun mereka telah melakukan pekerjaan, Tuhan, aku sudah melakukan demi namamu, aku sudah berbuat ini demi namamu, tetapi di dalam motivasi mereka, mereka tidak taat untuk melaksanakan apa yang dikehendak Tuhan. Ya, yang kedua, Yesus mulai mengakhiri pesan ini tentang kerajaannya. Ia membuat pernyataan yang serius, tidak semua orang berseru-seru kepadamu, Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga. Ayat 21 mengatakan demikian. Nah, pemahaman ayat 21 ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, yaitu tentang berbicara tentang kerajaan surga. Pemahaman saya pun sama. Masuk tidak masuk dalam kerajaan, tetapi pengertian di dalam ayat 21, ini bukan masuk tentang masuk neraka, masuk kerajaan surga, atau ke neraka. Tidak demikian. Tetapi di dalam ayat 21 ini berbicara tentang pemerintahan administrasi Mesias. Ya, sekali lagi ayat 21 berbicara tentang kerajaan surga, menggambarkan pemerintahan dan administrasi Yesus Mesias. Ya, bukan tentang satu jabatan kekuasaan ketika Tuhan Yesus duduk di dalam kerajaan Allah. Tetapi kerajaan surga yang dimaksud di sini adalah berbicara tentang pemerintahan dan administrasi Mesias. Ya, Yesus menjelaskan siapakah yang boleh ambil dalam undangan melayani dalam pemerintahan Yesus saat ini atau yang akan datang tanah kerajaannya. Jadi yang dimaksud di sini adalah apa yang engkau lakukan. Apakah dasarnya engkau sebagai emas, perak, dan permata atau terbakar. Tetapi yang Tuhan maksud berbicara tentang kepemerintahan dan administrasi kerajaan Allah. Ya, nah satu dikatakan tidak semua orang masuk dalam kerajaan surga. Ternyata saudaraku tidak semua. Ya, tidak cukup hanya percaya memanggil berkata kepada Yesus bahwa Yesus Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, maksudnya di dalam pemerintahan dan administrasi Allah. Pemahaman paksa tidak semua ini menyiratkan ternyata banyak orang. Sayangnya banyak orang yang berseru-seru Tuhan tidak masuk di dalam kerajaan surga, yaitu dalam pemerintahan dan administrasi kerajaan Allah, Mesias. Nah, istilah kerajaan Allah ini, tadi saya sudah jelaskan pemerintahan dan administrasi. Yesus menjelaskan, yang boleh masuk undang melayani dalam pemerintahan Tuhan, kapan? Pada pemerintahan Tuhan yang akan datang. Kerajaannya. Ya. Nah, para pengikut Yesus, pemahaman ini sering menjadi salah. Saya ambil contoh ketika pengikut Yahudi mendengar bahwa Yesus, dia adalah Mesias. Ketika dia datang untuk memulihkan kerajaan Israel, ya, di bawah pemerintahan Daud.
pemahamannya salah gitu kan. Sehingga kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 7 ayat 13, boleh ya, 2 Samuel 7 ayat 13. Next, ya. Dikatakan 2 Samuel 7 ayat 13, bisa tolong dikatakan, ini berbicara tentang pemerintahan Allah, ya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tata kerajaanku untuk selama-lamanya. Nah, apa yang dimaksud? Mari kita lihat tentang setelah Yesus hadir dan Yesus mati, lalu dia dibangkitkan. Nah, ketika Yesus akan naik ke surga, dia berkata, murid-muridnya berkata, pemahaman ini yang masih salah. Tuhan, apakah pada masa ini engkau akan memulihkan kerajaanku bagi Israel? Pemahaman kerajaan Israel yang dimaksud mereka adalah masih kerajaan jasmania. Ya. Dengan maksud dia akan naik kepada tata Israel dan menggantikan Roma dan memulihkan Israel sebagai kerajaan. Ya. Nah, pertanyaan ya, untuk hal ini dinubuatkan, kenapa murid-muridnya itu bertanya? Nah, kita lihat ya, mari kita ingat dari seluruh Alkitab dia mengatakan bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Ya. Di dalam PB, Yesus disebut sebagai raja orang Yahudi, baik di awal kehidupannya maupun di akhir kehidupannya. Dan di dalam bahasa Yunani, Yohanes 19 ayat 3 itu ditulis dengan Basilius ton Iodaion, ya, yang dikatakan, boleh saya katakan ya, oke. Yohanes 19 ayat 3. Matius sebelumnya ya. Sorry. Inilah sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam hai raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Nah, konteks ini ketika Yesus mengatakan, orang mengatakan bahwa dia adalah orang Yahudi di depan Pilatus. Tentu Pilatus marah. Karena kalau misalnya dia mengatakan bahwa dia sebagai orang Yahudi, maka itu adalah pemberontakan atas kekuasaan daripada Romawi. Maka ketika dia berkata, "Hai raja orang Yahudi," lalu mereka menampar muka karena apa? Karena mereka menganggap Yesus sebagai orang Yahudi, ada sebagai raja orang Yahudi untuk menggantikan kedudukannya. Maka ketika Pilatus bertanya, lalu ditampar Yesus. Tetapi Yesus menyanggah apa yang dikatakannya. Dia menggunakan gelar di dalam perjanjian baru, tercatat dalam kelahiran Yesus dalam Injil Matius. Orang-orang Majus menyebut Yesus sebagai raja orang Yahudi. Nah, dampak nama itu, Herodes Agung memerintah pembantaian orang yang tidak berdosa. Ketika mereka mengelabui Herodes, itu dampaknya. Karena status dia menganggap bahwa Yesus secara jasmani dia adalah orang Yahudi. Dan catatan keempat di dalam Injil Konani pun sama. Ya, kesengsaraan Yesus dengan gelar raja orang Yahudi. Ini mengarah kepada tuduhan pemberontakan yang memanggilkan penyaliban. Itu dasarnya. Nah, Yesus menyangkal ya, bahwa kerajaanku bukan di bumi ini secara fisik. Bukan. Yesus memberitahu mereka setelah kebangkitan dan kematiannya bahwa segala sesuatu kuasa itu yang diberikan di surga, di bumi, yang diberikan kepadaku. Jadi pengertiannya, apa yang dimaksud oleh mereka, kesalahpahaman mereka, bukan sebagai seorang raja secara jasmani, tetapi sebagai penguasa baik di bumi maupun di langit yang diberikan. Itu tercatat di dalam Matius 28 ayat 18. Bisa next? Sorry. Ya. Dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya. Dan sangat jelas Yesus juga mengatakan demikian. Ia memang raja orang Yahudi secara rohani, secara spiritual. Tetapi juga ia menegaskan kepada gubernur Romawi Pilatus bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Ya. Yohanes 18 ayat 36 ya, dikatakan, jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini."
Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Sangat jelas sekali dikatakan, maka itu saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika murid-muridnya bertanya, kalau begitu kapan? Sekarangkah Engkau akan memulihkan kerajaanku bagi Israel? Di dalam ayat Kisah Rasul 1 ayat 7 dikatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini menegaskan bahwa Yesus memang akan memulihkan kerajaannya, tetapi sistem pemerintahan dan administrasi dalam kerajaannya sangat jelas, dan bahwa pemulihan kerajaannya itu berlaku untuk menjalankan ketaatan rohani kepada Yesus, ditujukan kepada murid-muridnya untuk memulihkan jiwa-jiwa yang terikat untuk diselamatkan, ya, dan kesembuhan secara fisik, keselamatan dalam kelahiran baru untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu tercatat di dalam Yohanes 3 ayat 15, ya. Yohanes 3 ayat, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, ya. Dan tetapi itu tidak cukup untuk mendapatkan. Makanya untuk mendapatkan tentang pahala upah, mereka harus melakukannya untuk melakukan kehendak Bapa. Bukan berbicara tentang keselamatan mereka masuk atau neraka, tidak. Tetapi mereka akan melakukan, kalau engkau taat untuk melakukan kehendak Bapa, maka engkau akan mendapatkan upah. Inilah prinsip-prinsip kerajaan Allah yang Allah berikan kepada murid-muridnya di dalam sebuah pengajaran. Maka itu di dalam Matius 7 ayat 21 dan 23 ini bukan berbicara tentang keselamatan yang kekal, tetapi penekanannya adalah upah. Di mana pemberitahannya, kalau engkau engkau melakukan, maka engkau akan mewariskan pemerintahan kerajaan Allah berdasarkan kesetiaan apa yang mereka lakukan. Ya. Dan maka barang siapa melakukan kehendak Bapakku yang di surga, ia akan masuk dalam pemerintahan administrasi kerajaan surga. Ya. Nah, bagaimana mereka melakukan? Ketika mereka iman, mereka percaya kepada Tuhan, pasti mereka selamat. Semua orang akan pelah, tetapi mereka tidak cukup dengan iman. Mereka harus melakukan ketaatan. Bagaimana membangun iman mereka untuk tidak mati tetapi hidup. Maka itu di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan demikian halnya dengan iman. Jika imam itu tidak jika imam itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Jadi sangat jelas sekali, dan banyak orang yang berkata pada hari ini, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mujizat demi namamu. Nah, ayat 22 banyak orang yang merujuk kepada orang-orang berjalan di dalam, banyak orang berjalan di dalam hanya ingin gampangnya saja. Masuk di jalan yang lebar, tetapi di jalan yang lebar ini menuju kebinasaan. Ini korelasinya dengan ayat di dalam Matius 7 ayat 13 sebelumnya. Nah, pengertiannya, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan kebinasaan itu bukan kebinasaan, tetapi berbicara tentang kehancuran di dalam kehidupanmu ketika engkau tidak taat, maka engkau akan terbakar. Ya. Nah, di dalam ayat 20 dia, pada akhirnya banyak orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, kami sudah bernubuat demi namamu, mengeser demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, tetapi mereka tidak masuk ke dalam pemerintahan administrasi Tuhan. Kalau begitu kapan? Di hari penghakiman, yaitu ketika saudara dan saya mendapatkan penilaian apakah engkau mendapatkan upah atau pahala. Nah, frasa ini merujuk pada hari penghakiman ketika Yesus menghakimi perbuatan orang-orang yang percaya di Bema, di dalam kursi pengadilan Allah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, 1 Korintus 3 ayat 15 dan 11 ayat 15 seperti yang sudah saya bacakan. Dan mereka orang-orang yang percaya secara lahiriah telah melakukan perbuatan baik dan ajaib dalam namanya, tetapi mereka tidak melakukan apa yang Tuhan berikan.
sesuai dengan karunia dan talenta mereka. Mereka hanya menjalankan kemauannya sendiri, mereka hanya kekuatannya sendiri, mereka hanya ingin mencari upah untuk dirinya sendiri. Hal inilah yang Tuhan tidak ingin ajarkan. Maka itu di dalam Matius 6 kembali lagi bahwa orang memuji keagamaanmu supaya engkau dipuji. Ya, di dalam ayat 5 hal yang berdoa Tuhan ajarkan. Banyak orang-orang mereka tidak melakukan. Dan di dalam ayat 16 pun sama. Mereka ayat 5, ayat 16, hal berpuasa. Mereka hanya ingin dipandang. Mereka hanya dilihat. Tetapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk melakukan. Dan mereka hanya ingin untuk kepentingannya sendiri. Maka itulah ketika mereka melakukan, banyak orang bilang, Tuhan, Tuhan, aku melakukan ini. Tuhan tidak bicara, aku tidak mengenal. Nah, pengenalan Tuhan, apa yang dimaksud dengan pengenalan Tuhan? Nah, di dalam ayat, saya kembali dulu ya, di dalam ayat 22, mereka tidak dapat masuk dalam kerajaan surga, sekalipun mereka bernubuat, mengusir setan, melakukan hal. Dan Yesus menekankan, nabi-nabi palsu bisa saja berbuat demikian. Secara rutin mereka melakukan hal-hal yang demikian. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hukumnya. Itu yang mereka tujukan kepada nabi-nabi palsu. Yang kedua, banyak orang yang dilihat sangat religius saat ini. Ya, sekalipun saudaraku, Tuhan berbicara kepada Yeremia sebelum, ya, saya katakan sebelum tahun 6 sebelum Masehi. Tetapi maaf, ayat ini ditujukan juga pada hari-hari terakhir. Di hari zaman ini. Banyak orang yang dilihat secara religius, tetapi mereka hanya ingin dihormati. Mereka hanya ingin membanyak pengikutnya. Mereka hanya ingin dianggap orang yang suci. Maka itu dalam pengajaran Matius 5 demikian. Ya. Tapi bagaimana dengan kerajaan surga? Berbuat mereka tidak ada. Apa yang mereka lakukan? Hanya untuk kepentingan manusia. Tetapi bagaimana untuk kerajaan surga? Mereka tidak ada nilai. Di mata Tuhan tidak ada nilai. Matius 5 ayat 20, karena aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan. Nah, di saat inilah Yesus menerangkan tentang kemunafikan ahli Taurat dan orang Farisi. Matius 23 bahwa motivasi mereka berorientasi pada ujian manusia. Inilah yang menjadi penghakiman berdasarkan motivasi mereka, pikiran dan maksud hati. Maka itu di dalam Ibrani 24 ayat 12, sebab firman Allah hidup, kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran dan hati manusia. Luar biasa, karena Allah adalah Allah yang marah. Dan mereka ini adalah untuk mencari kepuasan pribadi. Mereka sesungguhnya tidak mengenal Allah, ya. Mereka tidak mengenal, pemahaman tidak mengenal Allah ini adalah sebuah pengakuan, ya, tentang keberadaan. Itu bisa dilihat daripada mereka keintiman dengan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat 23, ya, pada waktu itu aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Yang ketiga, yang terakhir adalah perkataan mengenal. Apa yang dimaksud dengan mengenal? Yang dimaksud dengan mengenal adalah pemahaman tentang ginosko. Mengenal jenis pemahaman. Nah, mengenal artinya berbicara tentang kedekatan. Secara pengetahuan menggambarkan kedekatan, keintiman. Pemahaman tentang keakraban, hubungan pribadi, bahkan Matius menggambarkan keintiman pengenalan akan Tuhan ini diibaratkan di dalam sebuah hubungan intim suami istri. Ya, Matius 5 ayat 25 berkata, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamai dia Yesus. Nah, perumpamaan inilah yang tercatat di dalam Matius 1 ayat 25 tentang sebuah hubungan. Ya, ginosko itu berasal dari sebuah kehidupan yang intim bersama Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Dia hidup bersama-sama melayani. Dia menghadapi cobaan mengatasinya. Dan Yesus pernah berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Artinya engkau tidak mengalami sebuah kehidupan yang harmonis intim dengan Yesus. Dan yang terlebih lagi, mereka bukan tim daripada Yesus untuk menjadi masuk dalam pemerintahan administrasi Tuhan, kerajaan surga, dan kebenarannya ketika dia berada di bumi. Tetapi engkau untuk memperoleh kekuasaan dan pengakuan di dalam kerajaannya sendiri. Nah, artinya saudaraku, contoh, kalau saudara, Pak, contohnya bagaimana? Sorry ya, agak panjang ya. Contohnya saudaraku berbicara tentang the rich young man, ya, seorang kaya. Nah, kita ini bisa contoh tentang perumpamaan Yesus mengambil tentang contoh ini. Ketika seorang anak muda berkata, Tuhan, perbuatan baik apa yang aku harus lakukan? Dia sudah melakukan segala sesuatunya, ya. Lalu Yesus menjawab, jika kamu ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahmu. Ya, lalu Tuhan memberikan contoh, jualah segalanya. Nah, pemahaman tentang ayat 17 tentang hidup ini ya mempunyai pengertian kata zo, hidup, artinya berfokus kepada kualitas hidupmu sebagai orang yang percaya, ya. Ya. Orang muda ini sudah melakukan apa yang melakukan kehendak Tuhan, tetapi kualitas hidup yang sebenarnya sebagai orang yang taat dia tidak lakukan. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Jadi jelas sekali saudaraku yang dikasih Tuhan tentang keberadaan kualitas hidup sebagai orang murid-murid yang melakukan kerjaan Tuhan. Jangan kita sebagai disebut dengan orang yang munafik, yang hanya ingin dipandang, yang hanya ingin mencari kesenangan dunia, kekuasaan dunia, tetapi dia menolak. Dia tidak intim dengan Tuhan. Nah, inilah sebagai sebuah peringatan di dalam Matius 7 ayat 21 dan 23. Maka itu dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus supaya orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukan di dalam hidupnya, baik maupun jahat. Ini berbicara tentang ketaatan. Maka itu saudaraku di dalam Matius 27 ayat 24 dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini akan melakukannya. Ya, sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu karang. Jadi sangat jelas, mari saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara dan saya, kita ini ada sebagai hamba-hamba Tuhan. Bukan melakukan apa yang baik menurut keagamaanmu, tetapi saya hanya mengingatkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Maka saya percaya saudara bukan bagian yang dikatakan aku tidak mengenal engkau. Tetapi ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan. Dan ketika engkau menginginkan hal itu, maka engkau akan satu saat nanti, pada saat pengadilan Allah, itu terjadi. Engkau akan memerintah bersama Tuhan. Dan masuk dalam administrasi Mesias, kerajaannya. Mungkin di zaman 1000 tahun. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap bisa dipahami, dan kalau ada hal yang kurang dipahami atau ditambahkan, silahkan tambahkan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan firman itu dapat dipahami, dan kami percaya, izinkan kebenaran Allah dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Ayu. Amin. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Stano. Pendeta Stano. Terima kasih.